Selama ini banyak orang diajarkan bahwa untuk menemukan Tuhan atau makna hidup, kita harus mencarinya di tempat-tempat suci, kitab-kitab kuno, atau melalui ritual tertentu. Apakah memang begitu? Itulah cara pandang yang paling umum. Selama ribuan tahun, manusia diajarkan untuk melihat Tuhan sebagai sesuatu yang jauh dari dirinya. Sesuatu yang berada di langit, di balik awan, atau di tempat yang sulit dijangkau. Akibatnya, manusia merasa kecil, merasa terpisah, merasa dirinya hanyalah makhluk yang harus selalu memohon. Padahal ada kemungkinan lain yang jarang dibicarakan. Bagaimana jika apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal? Maksudnya apa? Bukankah identitas kita jelas? Nama kita, pekerjaan kita, status kita. Itulah yang disebut identitas pinjaman. Sejak lahir, kita diberi banyak label. Nama, peran sosial, pendidikan, pekerjaan, bahkan karakter yang orang lain tempelkan pada kita. Ada yang disebut orang sukses, orang gagal, orang pemalu, atau pejuang hidup. Masalahnya, banyak orang kemudian percaya bahwa label-label itu adalah dirinya yang sebenarnya. Padahal label hanyalah pakaian. Ia bisa berubah. Sementara esensi diri manusia jauh lebih dalam daripada sekadar label tersebut. Kalau begitu, siapa sebenarnya diri kita yang sejati? Bayangkan sebuah layar bioskop. Di layar itu bisa muncul berbagai film. Film sedih, film horor, film romantis, atau film komedi. Namun, layar itu sendiri tidak pernah menjadi sedih, takut, atau bahagia. Ia hanya menjadi tempat munculnya pengalaman. Begitu pula dengan diri manusia. Ada sesuatu dalam diri kita yang hanya menyaksikan semua pengalaman itu. Itulah yang sering disebut sebagai kesadaran murni. Lalu, bagaimana konsep "aku adalah" masuk ke dalam hal ini? Dua kata itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ketika seseorang berkata, "Aku adalah lelah, aku adalah gagal, aku tidak mampu," tanpa sadar, ia sedang menjadikan kondisi sementara sebagai identitas permanen. Padahal aku yang sebenarnya tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah pengalaman yang sedang dilewati. Karena itu, kata "aku adalah" sebenarnya merupakan deklarasi kesadaran tentang siapa kita memilih untuk menjadi. Banyak juga orang yang menggunakan afirmasi seperti "saya kaya", "saya sukses", "saya bahagia". Apakah itu bagian dari konsep ini? Tidak selalu. Jika seseorang mengucapkan afirmasi, tetapi di dalam hatinya penuh ketakutan, itu hanya menjadi penyangkalan realitas, bukan kesadaran. Yang penting bukan sekadar kata-kata. Yang penting adalah perasaan yang menyertainya. Jika seseorang benar-benar merasa cukup, merasa layak, dan merasa tenang di dalam dirinya, maka cara dia memandang dunia akan berubah. Dan dunia biasanya akan merespons perubahan itu. Jadi, kehidupan kita sebenarnya mencerminkan apa yang kita yakini tentang diri kita. Betul, dunia seringkali bekerja seperti cermin. Jika seseorang terus-menerus percaya bahwa dirinya tidak mampu, maka ia akan melihat banyak kejadian yang seolah membuktikan keyakinan itu. Namun, ketika seseorang mulai melihat dirinya sebagai pribadi yang mampu belajar, berkembang, dan bertumbuh, perlahan-lahan realitas hidupnya juga berubah mengikuti keyakinan tersebut. Bukan karena sihir, tetapi karena cara berpikir mempengaruhi cara kita bertindak dan melihat peluang. Kalau begitu, bagaimana cara mempraktikkan kesadaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertama adalah belajar berhenti sejenak. Ketika emosi datang, marah, takut, atau cemas, jangan langsung menganggap itu sebagai diri kita. Sadari saja bahwa emosi itu sedang lewat. Kita bisa berkata dalam hati, "Aku ada sebelum perasaan ini muncul. Aku tetap ada setelah perasaan ini pergi." Dengan cara itu, kita mulai melihat bahwa kita bukanlah emosi, bukan juga label yang diberikan dunia. Kita adalah kesadaran yang mengalami semua itu. Apakah itu berarti seseorang bisa tetap tenang meskipun hidupnya sedang penuh masalah? Bisa, bayangkan laut yang sangat dalam. Di permukaan mungkin ada badai, ombak besar, dan angin kencang. Namun di kedalaman laut,
air tetap tenang. Kesadaran manusia sebenarnya seperti kedalaman itu. Masalah boleh datang di permukaan hidup, pekerjaan, keuangan, hubungan, tetapi di dalam diri kita selalu ada ruang yang tetap tenang. Ketika seseorang belajar kembali ke ruang itu, hidup tidak lagi terasa seperti ancaman yang terus-menerus. Jadi sebenarnya yang kita cari selama ini bukan sesuatu yang jauh. Benar, seringkali manusia sibuk mencari makna hidup di luar dirinya. Padahal yang perlu dilakukan adalah mengenali kembali dirinya sendiri. Kita tidak perlu menambahkan sesuatu agar menjadi berharga. Kita hanya perlu melepaskan label-label yang selama ini membuat kita lupa bahwa kita sudah memiliki nilai sejak awal. Jika dirangkum, apa inti dari konsep aku adalah ini? Intinya sederhana. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda akan sangat mempengaruhi arah hidup Anda. Karena itu, berhati-hatilah dengan kalimat yang Anda ucapkan tentang diri sendiri. Ketika Anda menyadari keberadaan Anda dengan tenang dan jernih, Anda tidak lagi mudah digoyahkan oleh opini orang lain. Anda menjadi lebih stabil, lebih sadar, dan lebih mampu menjalani hidup dengan arah yang jelas. Karena pada akhirnya, sebelum semua label, sebelum semua peran, selalu ada satu kebenaran yang paling dasar. Anda ada. Dan dari sanalah seluruh perjalanan hidup dimulai.